Di cerita sebelumnya, Chen Dao dan Putri Yueu bekerja sama untuk mengalahkan Master Qin yang mencoba untuk mengambil token kaisar yang dimiliki oleh Chen Dao, dan pada akhirnya mereka berdua berhasil menghabisi Master Qin, yang kini terlihat tubuhnya mulai berubah menjadi sebuah harta karun kuno. Di saat bersamaan, Chen Dao menanyakan kepada Putri Yueu tentang benda apakah itu. Lalu Putri Yueu berkata bahwa benda itu seperti sebuah peta harta karun kuno, namun peta itu tidaklah lengkap, dan jika Chen Dao menginginkannya, dia boleh mengambilnya. Di sisi Chen Dao terlihat cukup terkejut, sekaligus bertanya-tanya mengapa Putri Yueu bersikap baik kepadanya, dan di saat bersamaan Chen Dao menerima peta harta itu serta berterima kasih kepada Putri Yueu. Setelah itu Putri Yueu bertanya kepada Chen Dao tentang pedang Yin yang menurutnya telah hancur, kini telah utuh kembali. Sembari tersenyum tipis, Chen Dao berkata bahwa itu rahasia, dan setelah itu Chen Dao segera berjalan pergi sembari berpamitan dengan Putri Yueu. Namun di saat bersamaan Putri Yueu memanggil Chen Dao dengan lembut, dan Chen Dao pun segera menghentikan langkahnya sembari bertanya, apakah masih ada hal lain yang ingin dibicarakan? Sembari tersenyum bengis Putri Yueu berkata, senang bekerja sama denganmu, sembari dia membuka telapak tangannya, yang seketika itu juga sebuah jebakan aktif, hingga mengeluarkan sebuah energi yang terlihat seperti tumbuhan berjalar, dan energi itu kini telah mengikat tubuh Chen Dao, yang membuatnya tidak lagi mampu untuk bergerak. Setelah itu Chen Dao bertanya kepada Putri Yueu, mengapa dia malah menyerangnya. Lalu Putri Yueu berkata, bahwa dia hanya ingin Chen Dao memberitahukan rahasianya kepada dirinya. Namun Chen Dao tidak menjawabnya dan malah mengejek Putri Yueu yang seperti wanita berhati ular, yang seketika itu membuat Putri Yueu merasa cukup kesal setelah mendengarnya. Lalu sembari mengarahkan pedangnya kepada Chen Dao, Putri Yueu berkata, siapapun yang tidak mengikuti keinginannya harus dimusnahkan. Terlihat Chen Dao yang hanya tersenyum sembari dia berkata, apakah Putri Yueu benar-benar percaya bahwa dia bisa membunuhnya? Bagiku menghabisimu hanyalah hal yang sangat mudah, namun aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Cepat tunjukkan rahasiamu, atau kau memilih mati di tanganku, ucap Putri Yueu mengancam Chen Dao dengan pedangnya. Dan di saat bersamaan, energi yang mengikat Chen Dao perlahan mulai mengencang, yang membuat Chen Dao cukup terkejut, karena kini dia semakin kesulitan untuk bernafas. Sembari Chen Dao berpikir bagaimana dia melepaskan diri, karena saat ini kultivasinya belum cukup untuk menghancurkan energi itu. Karena kau tetap tidak ingin menunjukkan rahasiamu, jadi jangan salahkan aku jika aku harus menghabisimu, ucap Putri Yueu sembari melompat ke arah Chen Dao sembari mengayunkan pedangnya. Namun sebelum serangan itu sampai kepadanya, Chen Dao lebih dulu memerintahkan sistem agar memundurkan waktu jebakan itu selama 50 tahun. Yang seketika itu juga membuat Chen Dao terlepas dari energi yang telah mengikatnya, sekaligus membuat Putri Yueu sangatlah terkejut ketika melihatnya. Kemudian kini terlihat Chen Dao dengan sorot mata yang tajam mulai menyerang ke arah Putri Yueu, sembari dia mengayunkan pedang Yin yang telah dialiri oleh energinya dan mengenai telak tubuh Putri Yueu, yang seketika itu juga membuat Putri Yueu terlempar ke belakang sembari berteriak dengan sangat kesakitan. Kini terlihat Putri Yueu yang tergeletak di tanah sembari dia berpikir tentang apa yang membuat jebakan yang menjebak Chen Dao tiba-tiba menghilang. Apa kau penasaran? Biarkan aku memotongmu. Dan setelah itu aku akan menjelaskannya, ucap Chen Dao sembari menyiapkan pedangnya yang telah dialiri oleh energi. Dan setelah itu Chen Dao langsung mengayunkan pedangnya ke arah Putri Yueu. Namun Putri Yueu masih saja sempat untuk menghindarinya. Setelah itu Putri Yueu berkata kepada Chen Dao, agar untuk saat ini mereka berdua berdamai terlebih dahulu. Namun sembari tersenyum tipis Chen Dao membalasnya dengan berkata, bahwa dirinya sama sekali tidak percaya dengan apapun yang keluar dari mulut Putri Yueu. Dan di saat itu juga, Chen Dao kembali melesat maju menyerang Putri Yueu menggunakan pedangnya. Namun Putri Yueu masih juga sempat untuk menghindarinya. Kemudian Putri Yueu pun segera pergi meninggalkan Chen Dao sembari dia berkata, karena suasana hatinya sedang bagus, untuk saat ini dia akan pergi dulu, dan di sisi Chen Dao hanya terdiam menatap kepergian Putri Yueu yang meninggalkannya. Beberapa saat kemudian, kini beralih di kediaman keluarga Chen,
dan terlihat Chen Dao yang baru saja kembali dan disambut oleh semua keluarga Chen karena sangat mengkhawatirkan Chen Dao. Setelah itu Chen Xuyan menyuruh Chen Dao untuk segera pergi meninggalkan kediaman Chen, karena token dekrit kaisar telah terungkap yang akan mendatangkan mara bahaya kepadanya. Namun di saat bersamaan dari balik awan terlihat cahaya emas yang sangat terang, lalu muncullah sebuah tangan raksasa yang keluar dari cahaya itu, dan berniat untuk menangkap Chen Dao, dan orang itu merupakan kultivator yang berada di ranah raja yang mulia. Yang membuat Chen Xuyan segera berteriak dan menyuruh Chen Dao untuk segera berlari meninggalkan kediaman Chen. Kini terlihat tangan emas itu semakin dekat dengan mereka, sekaligus memberikan tekanan yang sangatlah kuat hingga menghancurkan area kediaman Chen. Tak berhenti di situ, tekanan kuat itu menyebabkan beberapa murid keluarga Chen berlutut hingga terluka dengan cukup parah. Terlihat Chen Xuyan yang berteriak kepada Chen Dao, agar dia segera pergi memecahkan tokennya, agar Chen Dao bisa melarikan diri dari kejaran kultivator itu. Di sisi Chen Dao sembari memandangi token sekte, dia bergumam apakah tidak ada cara lain untuk menghentikannya, yang seketika itu juga membuat Chen Dao cukup merasa kesal dan menggenggam token itu dengan erat. Di sisi lain terlihat tangan emas itu semakin mendekat ke arah mereka dengan tekanan yang semakin kuat, dan kini terlihat kakek Chen Tai yang mencoba menahan tangan emas itu dengan menggunakan sepenuh kekuatannya. Setelah kekuatannya terkumpul, kakek Chen Tai melompat dengan penuh keyakinan untuk menahan tekanan dari tangan emas itu. Namun tangan emas itu berkata bahwa seekor tidaklah pantas mengganggunya, dan di saat itu juga tangan emas itu menghantam tubuh kakek Chen Tai dengan sangat telak, hingga membuat tubuh kakek Chen Tai hancur tak tersisa. Yang seketika itu juga membuat Chen Dao berteriak dengan sangat keras karena melihat kakek Chen Tai yang telah terbunuh di depan matanya. Kemudian Chen Xuyan kembali menyuruh Chen Dao yang masih terguncang oleh kematian kakek Chen untuk segera pergi meninggalkan tempat itu. Lalu Chen Xuyan bergerak dengan cepat untuk menahan tangan emas itu sembari berkata agar Chen Dao tidak menyia-nyiakan pengorbanan semua orang. Dan pada akhirnya Chen Xuyan tidak mampu untuk menahan serangan dari tangan emas itu yang membuatnya terlempar sangat keras hingga membentur lantai, yang membuatnya sangat kesakitan. Lalu tangan emas itu memuji Chen Xuyan yang cukup menarik, karena dia tidak terbunuh dengan serangan yang dilancarkan oleh kultivator raja yang mulia. Kini Chen Xuyan hanya terdiam sembari dia berpikir untuk bisa mengulur waktu agar Chen Dao bisa melarikan diri, dan di sisi pangeran kedua cukup terkejut ketika memandang Chen Xuyan yang tengah kesakitan. Di saat bersamaan Chen Dao menyadari keberadaan pangeran kedua yang mengkhawatirkan Chen Xuyan, lalu Chen Dao berteriak kepada pangeran kedua sembari menyuruhnya untuk melindungi Chen Xuyan dan menganggapnya sebagai hutang untuk Chen Dao. Namun pangeran kedua membalasnya dengan datar sembari berkata, "Apakah kau memandangku hanya di saat seperti ini?" Kemudian dengan sinis Chen Dao berkata, "Jika kau tidak mampu melakukannya, maka menyingkirlah." "Baiklah, aku akan menuruti permintaanmu, karena aku juga berniat untuk melindungi Chen Xuyan," ucap pangeran kedua dengan sorot mata yang tajam. Kemudian pangeran kedua berkata kepada kultivator itu sembari menanyakan identitas sebenarnya dari kultivator itu. Namun kultivator itu tidak menjawabnya dan malah meminta pangeran kedua untuk mengurus urusannya sendiri, sembari melancarkan serangan dengan tangan emasnya sehingga menciptakan sebuah benturan keras, yang membuat area itu hancur berantakan. Dan juga kini terlihat banyak sekali murid dari keluarga Chen yang terluka dengan sangat parah akibat serangan dari tangan emas itu. Di sisi pangeran kedua menunjukkan ekspresi marahnya, sembari dia mengeluarkan sebuah harta karun kuno dari penyimpanannya. Dan setelah itu pangeran kedua melemparkan lonceng itu sembari berkata, "Penghalang sinar emas terbukalah." Yang seketika itu juga membuat sebuah penghalang yang berwarna keemasan, yang melindungi area sekitarnya. Kemudian kultivator itu kembali menyerang pangeran kedua menggunakan tangan emasnya, sehingga terjadilah sebuah benturan energi antara tangan emas dan penghalang emas itu. Di sisi lain terlihat Chen Dao yang masih terlihat cemas dengan keadaannya saat ini, namun dia telah membulatkan tekadnya dan menghancurkan token sekte itu, sehingga kini tubuhnya perlahan mulai menghilang dari tempat itu. Di sisi lain terlihat kultivator itu dengan terus-terusan menghujam ke arah penghalang sembari berteriak memanggil Chen Dao agar dia tidak kabur, karena Chen Dao tidak akan pernah bisa lolos darinya. Kini terlihat Chen Xuyan yang telah berdiri dengan tubuh yang dipenuhi dengan luka sembari dia berkata, "Pada akhirnya,
keluarga Chen benar-benar telah dihancurkan. Beberapa saat setelah kultivator raja yang mulia telah pergi, pangeran kedua mencoba mengajak Chen Xuyan untuk segera pergi dari tempat itu. Namun kini terlihat Chen Xuyan yang sangatlah kesal sembari bergumam, suatu saat pasti akan membalaskan apa yang telah kultivator raja yang mulia itu lakukan kepada keluarga Chen. Lalu Chen Xuyan segera berjalan pergi meninggalkan kediaman Chen sembari diikuti pangeran kedua yang berjalan di belakangnya. Di sisi lain terlihat Yu Ming yang berada di suatu tempat sembari memandang kediaman Chen yang kini telah menjadi rata dengan tanah. Dengan ekspresi yang sangat kesal Yu Ming bergumam, "Chen Dao, keluarga Chen-mu telah hancur, kau pantas menerimanya karena telah membunuh ayahku. Sekarang aku akan melaporkannya ke Akademi Huangwu terlebih dahulu," ucap Yu Ming sembari berjalan pergi dari tempat itu. Di suatu tempat lainnya terlihat Putri Yueu beserta pelayannya yang juga tengah memandangi kediaman keluarga Chen yang telah hancur. Sembari dia berkata, "Raja yang mulia mana yang menghancurkan keluarga Chen? Apakah dia tidak takut jika kedua raja dari keluarga Chen kembali dan membalaskan dendamnya?" Lalu pelayannya menjawab dengan berkata, "Jika raja yang mulia itu berani melakukannya, dapat disimpulkan bahwa kedua raja dari keluarga Chen tidak mungkin kembali." "Ya, itu memang masuk akal," balas Putri Yueu dengan ekspresi datar. Kemudian pelayan itu lanjut berkata bahwa Putri Yueu mendapatkan pujian dari Patriark Iblis Manusia, dan juga memiliki kesempatan untuk menjadi iblis surgawi karena Putri Yueu telah membunuh Master Qin. Yang seketika itu juga membuat Putri Yueu cukup terkejut setelah mendengarnya. Lalu dia berkata yang diinginkannya bukan sebatas berada di wilayah itu, melainkan posisi di benua yang lebih besar dengan bantuan dari iblis surgawi. Setelah beberapa saat kini berpindah di Akademi Huangwu, dan terlihat Chen Dao yang baru saja tiba di halaman Akademi Huangwu. Kini terlihat ekspresi Chen Dao yang begitu muram sembari dia bergumam, "Kakek Chen Tai terbunuh, dan keluarga Chen telah hancur. Apapun yang terjadi aku akan membalasnya suatu saat nanti." Di sisi lain terlihat beberapa orang yang menatap Chen Dao, sembari satu dari mereka berkata bahwa ada seekor domba lagi yang datang. Kini Chen Dao mulai menuruni sebuah tangga dengan ekspresi yang masih sangat murka karena mengingat kejadian yang baru saja dialaminya. Namun di saat di pertengahan jalan, Chen Dao dihentikan oleh salah satu murid tadi yang memiliki tubuh yang begitu besar sembari menatap Chen Dao dengan rendah. Lalu dengan ekspresi datar Chen Dao menanyakan tentang apa yang diinginkan mereka darinya. Lalu murid itu berkata, "Bocah, kau murid baru kan? Seharusnya kau mematuhi aturan yang berada di sini." "Aturan apa yang kau maksud?" balas Chen Dao tetap dengan ekspresi datar. Kemudian pria besar itu berkata sembari menunjuk dirinya bahwa aturannya adalah dengan menghormati dirinya. Di lain sisi terlihat beberapa orang yang melihat kejadian itu sembari mereka bergumam tentang senior itu yang selalu memeras murid baru, karena saudara senior itu merupakan murid kelas 9 di Akademi Huangwu, sehingga tidak ada yang berani menghentikannya. Kembali kepada Chen Dao yang masih memasang ekspresi datarnya sembari berkata, "Bagaimana caranya untuk memberi hormat?" Lalu salah satu bawahan pria besar itu langsung membentak Chen Dao sembari memintanya untuk mengeluarkan barang berharga miliknya. Namun tanpa menjawabnya Chen Dao melanjutkan perjalanannya melewati pria besar itu tanpa menghiraukannya. Yang seketika itu juga membuat bawahan pria besar itu merasa sangat kesal. Lalu dia pun segera menarik pundak Chen Dao sembari memintanya untuk berhenti. Namun Chen Dao segera memegang tangan murid itu lalu memutarnya ke belakang, hingga membuat tangan dari murid itu patah yang membuatnya berteriak kesakitan. Lalu murid itu berkata kepada pria besar itu, bahwa anak baru itu telah mematahkan tangannya dan meminta agar bosnya membunuh Chen Dao untuk membalaskan dendamnya. Kemudian sembari memasang raut muka yang kejam, pria besar itu berjalan mendekati Chen Dao sembari berkata, bahwa Chen Dao adalah orang baru kedua yang berani menantangnya. Setelah itu pria besar yang bernama Laozi itu mulai menyiapkan pukulannya sembari berteriak akan menghajar Chen Dao. Namun sebelum dia mendaratkan pukulannya, Chen Dao lebih dulu menendang perut Laozi dengan cukup kuat, hingga membuat pria besar itu terlempar dengan cukup keras dan tersungkur membentur lantai. Terlihat beberapa murid lain yang sangat terkejut, melihat kejadian yang berada di depannya, sembari mereka memuji Chen Dao yang menurut mereka sangatlah kuat. Kini terlihat Laozi yang telah kembali bangkit, sembari menyiapkan goloknya yang telah dialiri energi,
dan meminta bawahannya untuk menyerang Chen Dao secara bersamaan. Namun setelah beberapa saat, Laozi beserta anak buahnya yang kini tubuhnya dipenuhi dengan luka, bersujud di hadapan Chen Dao, sembari memohon agar Chen Dao mau memaafkan mereka. Di sisi para murid lain mulai mengerubungi mereka sembari menggosipkan Chen Dao yang menurut mereka sangat berani karena telah melukai senior Laozi. Sembari tersenyum penuh kesenangan Chen Dao berkata, "Dengan kekuatanmu saat ini, beraninya kau menjadi perampok." Lalu dengan ekspresi yang sok imut Laozi berkata, "Itu semua bukan karena mereka lemah, melainkan Chen Dao lah yang terlalu kuat." Kemudian sembari membalikkan telapak tangannya, Chen Dao berkata, "Serahkan," yang seketika itu membuat mereka bertiga cukup kebingungan, sembari bertanya tentang apa yang dimaksud oleh Chen Dao. Dengan senyum mengerikan seperti seorang iblis, Chen Dao berkata, agar mereka bertiga menyerahkan semua barang yang mereka miliki, yang seketika itu juga membuat ketiga orang itu berkeringat dingin. Setelah menjara semua barang mereka bertiga, saat ini Chen Dao berjalan pergi meninggalkan mereka tanpa menyisakan sehelai benang pun di tubuh mereka, yang membuat mereka menangis memohon belas kasihan kepada Chen Dao. Namun sebelum Chen Dao benar-benar pergi, dia berbalik sembari bertanya, siapakah orang pertama yang mengalahkan Laozi? Lalu pria besar itu berkata, bahwa dulu yang mengalahkannya adalah gadis legendaris, yaitu Chen Xuyan, yang seketika itu juga membuat Chen Dao tersenyum senang, karena dia telah menebaknya. Setelah itu Chen Dao mulai berjalan pergi dengan sorot mata yang tajam, sembari berpikir dia harus menjadi lebih kuat, untuk membalas dendam kepada orang yang telah menghancurkan keluarga Chen. Lalu di saat bersamaan seorang petugas sekte memberitahukan, bahwa semua murid baru segera pergi ke lapangan untuk menerima token identitas. Kini terlihat bawahan Laozi yang berkata apakah mereka harus membiarkan semua ini. Dengan ekspresi kesal Laozi meminta anak buahnya itu untuk segera mencari kakaknya. Beralih di lapangan Akademi Huangwu, terlihat telah banyak sekali murid baru yang berbaris dengan rapi untuk menerima token identitas mereka. Dan terlihat juga Chen Dao telah berada di sana. Namun di saat bersamaan ada seseorang yang menepuk pundak Chen Dao. Lalu seseorang dengan tubuh gemuk itu meminta kepada Chen Dao, agar dia membantunya membawa barang bawaannya, dan Chen Dao pun menanyakan, mengapa dia harus membantunya untuk membawa barang itu. Tanpa terlalu banyak bicara pria gemuk itu segera menawarkan 3 batu roh kelas menengah sebagai bayaran untuk Chen Dao, yang seketika itu juga membuat Chen Dao cukup terkejut, sembari dia berpikir bahwa anak di depannya itu cukup kaya, karena memberikan batu roh dengan begitu mudah. Namun karena melihat Chen Dao yang hanya terbengong, pria gemuk itu merasa bahwa bayarannya tidak cukup. Lalu dia menambah 3 batu roh lagi sehingga kini menjadi 6 batu roh kelas menengah, yang seketika itu juga membuat Chen Dao cukup tertekan dengan pria yang berada di hadapannya. Lalu Chen Dao segera menyetujuinya dan mengambil barang bawaan pria gemuk itu, untuk dibawanya. Setelah melihat Chen Dao membawa barang yang begitu berat dengan sangat mudah, pria gemuk itu sangatlah terkejut, lalu dia menawarkan kerjasama dengan dirinya kepada Chen Dao, dan pria gemuk itu mulai memperkenalkan dirinya yang bernama Lin Hu. Lalu dengan ekspresi yang sangat datar Chen Dao memberitahunya, bahwa dia bernama Chen Dao. Setelah beberapa saat menunggu, kini giliran mereka berdua mendapatkan tokennya, dan pengurus akademi itu menjelaskan tentang token itu yang merupakan token identitas dari mereka. Setelah mendengarkan penjelasannya, Chen Dao segera memberi hormat sembari berterima kasih kepada kedua pengurus akademi itu. Namun di saat Chen Dao akan pergi, di saat bersamaan ada seseorang yang berteriak menghentikan Chen Dao, yang membuat semua yang berada di sana cukup terkejut. Dan seseorang itu adalah wanita yang sungguh cantik, yang bernama Chu Yun, dan para pengurus itu mulai menunduk memberi hormat kepada Chu Yun karena dia merupakan seorang senior di Akademi Huangwu. Di sisi antrian murid baru terlihat salah satu dari mereka berbisik sembari berkata bahwa senior Chu Yun benar-benar sangatlah cantik. Kemudian kini terlihat Chen Dao dan senior Chu Yun yang tengah berhadapan dan Chen Dao hanya terdiam memandangnya. Lalu Lin Hu berbisik kepada Chen Dao, bahwa senior Chu merupakan selebritas di Akademi Huangwu karena kecantikan dan kekuatannya yang begitu mengagumkan. Setelah itu terlihat senior Chu Yun yang tersenyum dengan sangat manis kepada Chen Dao sembari berkata, Chen Dao, lama tidak bertemu. Aku tidak menyangka kau akan memasuki Akademi Huangwu.
Oke guys, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membantu perkembangan channel ini. Dan Mimin akan segera melanjutkannya dalam waktu dekat. Terima kasih.